Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah 9 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Amalan untuk orang tua yang sudah meninggal sangat baik diamalkan sebagai wujud bakti kepada orang tua, birrul walidain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagaimana disebut dalam banyak riwayat hadis. Rasulullah SAW berpesan agar umatnya berbakti kepada orang tua beliau. Rasulullah bersabda, yang artinya orang tua adalah pintu surga, jangan kalian sia-siakan pintu itu, atau kalian jagalah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berikut 9 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, berdoa memohon ampun untuk keduanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama sahabat. Tiba-tiba datang seorang dari suku Bani Salamah. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, masih adakah sisa bakti yang dapat aku lakukan sepeninggal kedua orang tuaku?" Beliau bersabda, "Ya, ada. Doakan kebaikan untuk keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, sambung silaturahmi di keluarga keduanya yang tidak tersambung tanpa ada keduanya, dan muliakanlah teman-teman kedua orang tua." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh atau solihah yang mendoakannya. Berikut doa yang dapat dibaca setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Rabbi firli wali walidayya farhamhuma kama rabbayani shoghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku di waktu kecil. Yang kedua, bersedekah dan melunasi hutangnya. Amalan berikutnya yaitu bersedekah dan melunasi hutangnya apabila memiliki hutang semasa hidupnya. Dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Sesungguhnya ayah saya telah wafat. Dia meninggalkan harta, tapi tidak ada wasiat. Apakah dosa-dosanya bisa terhapus jika saya mensedekahkan hartanya itu atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Dari Al-Hasan, dari Sa'ad bin Ubadah, dia menceritakan ibunya telah wafat. "Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Apakah boleh saya bersedekah atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Saat berkata sedekah, apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, "Menuangkan air." Al-Hasan berkata, maka keluarga saat menuangkan air untuk kota Madinah. Hadis riwayat Ahmad, Anas, dan lainnya. Rasulullah pernah berkata tentang jenazah seorang sahabat, "Mungkin saudara kalian ini pemilik hutang." Sahabat menjawab, "Benar, sebesar 2 dinar." Maka Rasulullah pun mundur, tidak jadi menyolatinya. Abu Hatadah berkata, "Wahai Rasulullah, 2 dinar itu biar aku yang menanggungnya." Maka Rasulullah pun bersabda, 2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu
dan wajib pada hartamu, mayat ini terlepas dari dirinya. Abu Qatadah pun menjawab, ya. Akhirnya Rasulullah pun menyolatinya. Yang ketiga, berpuasa. Dari Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ibu saya sudah wafat dan dia ada kewajiban puasa sebulan. Apakah boleh saya mengqadha untuknya? Rasulullah menjawab, apa pendapatmu jika ibumu memiliki hutang? Apakah wajib membayarnya? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu Rasulullah menjawab, maka hutang kepada Allah lebih patut untuk ditunaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Amalan puasa ini maksudnya berpuasa atas orang tua yang wafat dan tidak berpuasa Ramadan. Ada dua pendapat yang dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu yang pertama fidyah. Ini pendapatnya mayoritas ulama, kecuali sebagai syafiyah. Bagi mayoritas ulama, berpuasa jika orang tua sebelumnya bernazar. Yang kedua, puasa ini mendapat sebagian syafiyah, dan inilah yang dianggap lebih sahih menurut Imam An-Nawawi. Yang keempat, menunaikan haji. Dari Ibnu Abbas, ada seorang wanita dari Johania datang ke Rasulullah. Dia berkata, ibu saya bernazar untuk melaksanakan haji, tapi dia belum sempat haji sampai akhirnya wafat. Apakah boleh saya haji untuknya? Nabi menjawab, berhajilah untuknya. Apa pendapatmu jika ibumu punya hutang? Bukankah kamu akan membayarnya? Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sholat. Berdasarkan riwayat, ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya saya memiliki dua orang tua yang senantiasa saya berbuat baik kepada mereka berdua di saat hidupnya. Maka bagaimana cara saya berbuat baik kepada mereka berdua setelah mereka wafat? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya di antara bentuk berbakti setelah kematiannya adalah kamu sholat untuk mereka berdua bersama sholatmu sendiri, dan kamu berpuasa untuk mereka berdua bersama puasamu. Yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Hendaknya setelah membaca Al-Quran berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada Fulan bin Fulan. Apabila seorang anak melakukan ketaatan, baik berupa sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketujuh, menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman dekatnya. Amalan lain yang dapat dilakukan adalah menyambung silaturahim yang bisa dijaga oleh kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, di antara bakti kepada kedua orang tua yang paling mulia adalah menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menunaikan janji dan wasiat orang tua. Dari Malik bin Rahabiyah As-Sayyidi, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada bakti yang tersisa untuk kedua orang tuaku yang dapat aku lakukan setelah mereka meninggal? Beliau menjawab, ya, mendoakan mereka, menunaikan janji mereka, menyambung tali silaturahmi yang pernah mereka lakukan, dan memuliakan teman mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, melakukan amalan baik keduanya. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melanjutkan amalan baik yang dilakukan orang tua semasa hidupnya. Misalnya, jika keduanya rajin puasa sunnah, maka hidupkanlah. Apabila keduanya gemar bersedekah untuk kaum duafa dan aktivitas dakwah, maka lanjutkanlah.
Jika orang tua senang menghadiri majelis ilmu, maka lanjutkanlah kebiasaannya. Demikian 9 amalan yang dapat kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan amalan ini menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat Allah kepada orang tua kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.